Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami, ya, Adab Islami ya tentang ajaran itu ya, tuntunan beradab, beramal, berperilaku, bahkan sampai kepada hidup gitu ya, hidup menurut cara Islam. Nah, apabila yang demikian itu dibiasakan hingga menjadi biasa, hingga mendarah daging sebutannya ya, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan dengan cara demikianlah atau itulah pintu surga. Nah, karena tidak mungkin masuk surga tanpa ajaran Islam. Nah, tidak mungkin masuk surga tanpa mengamalkan ajaran Islam. Yang terakhir, bab ke-69, sangat-sangat penting nih ya, yang bab yang kemarin ini ulasan sedikit nih. Bab 69 yaitu bab intinya wa kunu ma'as shodiqin, bab berlaku benar, wa mayunha anil kadzib, dan dilarang atau diharamkannya berbohong. Jadi babnya itu ya, adalah itunya berbuat benar dan diharamkannya berbohong. Ada 3 hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan alaikum bisidqi. Nah, itu ya berlaku benar gitu. Asidqu itu benar. Memerintahkannya alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu berperilaku, berbuat benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena asidqu benar itu akan membawa kepada kebaikan, bahkan kebaikan yang sampai kebaikan sampai kepada puncaknya, yaitu albirru. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albirru itu akan menuntun ke surga. Nah, dari sini dasarnya ada di menurut hadis ini ya, yaitu dari berbuat, berperilaku, beramal gitu yang benar. Wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan apabila seseorang itu membiasakan diri dengan asidqu, maka akan sampai kepada sebutan siddiq. Nah, contohnya orang yang demikian itu, nah, Abu Bakar As-Siddiq membiasakan benar, akhirnya benar, si benar akhirnya Abu Bakar itu As-Siddiq. Dan yang sebaliknya, wa in iyyakum wal kadzibah, nah, jauhkanlah diri kamu, selamatkan diri kamu dari berbohong, dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena bohong, berdusta itu akan menyeret kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada perbuatan dosa. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Nah, dan ya, kejahatan, keburukan, perbuatan dosa itu akan menyeret ke neraka. Dan apabila seseorang membiasakan diri hingga akhirnya biasa sampai orang mengenalnya sebagai tukang bohong, maka yuktaba indallahi kadzaban, orang itu akan disegelnya, dicap oleh Allah sebagai pendusta. Itu satu hadisnya. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri orang munafik itu
ada tiga nih. Ini memang yang populernya ada tiga ya. Satu, apabila berkata berbohong, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya diberi amanat berkhianat. Ada dua lagi nih ya, yang di sini sih yang menurut hadis ini yang disebut oleh Rasulullah tiga yang barusan. Ada dua lagi ya di hadis yang lain riwayat Muslim ya, ada satu lagi yaitu iza khosoma naon itu nanti, apabila berselisih bertengkar suka berlebihan, hayang puas gitulah, hayang puas wae pokoknya mah. Dan satu lagi yang menurut hadis perkataan Mu'adz bin Jabal kepada orang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah, memisahkan diri jadi sendirian ya, Mu'adz bin Jabal menyebut dia munafik, dan itu oleh Rasulullah tidak dikoreksi ya, tidak dikoreksi, jadi tidak dinyatakan mau salah, bukan, dia bukan munafik. Nah, Rasulullah tidak mengatakan demikian ya, artinya kan orang yang orang lain berjamaah ini malah sendirian, Mu'adz menyebut munafik. Nah, itu masuk, berarti ciri munafik itu apabila sholat tidak berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir hadisnya adalah ancaman dia dari Allah nih. Allah sudah menerangkan nih siksaannya bagi orang yang berbohong, bagi orang yang berdusta, yaitu diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui mimpi. Rasulullah SAW di dalam mimpinya melihat seseorang yang ditarik gitu ya, ujung mulutnya ujung kanan gitu dan ujung kirinya ditarik sampai ke ufuk, sebutlah ke ufuk barat, yang sebelah kiri ditarik sampai ke ufuk timur, dan itu terus dilakukan hingga datang hari kiamat. Nah, berarti itu ancaman ya, ancaman atau ketetapan azab dan siksaan dari Allah bagi yang berdusta selama di alam kubur, akan mendapatkan siksaan demikian ya, dan terus disiksa dengan cara demikian hingga hari kiamat. Nah, intinya ya, di bab kemarin itu adalah berlaku benarlah, berartinya jangan berdusta, dengan tiga dalilnya yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di bab tersebut. Nah, saya kira demikian ya ulasan sedikit dari bab yang kemarin. Nah, di mana ini tambahan sedikitnya, di mana ciri keberhasilan Rasulullah SAW membangun, mencetak, membentuk manusia dari asalnya orang-orang jahiliyah yang amat sangat buruk lah, dikenal dengan manusia-manusia yang amburadul gitulah, yang dibentuklah oleh Rasulullah SAW dengan adab Islam, dengan ajaran Islam. Berubahlah mereka dari manusia-manusia jahiliyah menjadi manusia-manusia yang tidak kenal dusta. Para sahabat itu tidak ada yang berdusta. Apalagi Rasulullah sudah menyebutkan kan, ciri munafik itu ada tiga. Satu, berdusta. Para sahabat nggak ada yang berani berdusta. Dan hasilnya seperti yang disabdakan Rasulullah di hadis nomor 1. Jujur, berlaku benar itu akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Nah, para sahabat bahkan kan sudah ada mewakili lah ya, mewakili ini 10 orang kan ya, mewakili 10 orang sahabat
yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab, disebut nama-namanya. Nah, inilah hasil dari ini dasarnya, yaitu mereka itu berlaku, berperilaku, bicara, berbuat, beramal yang benar. Sejalannya sesuaikan dengan hadis yang pertama. Yang demikian itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Nah, kalau para sahabat semuanya ke surga berarti, karena tidak ada satu pun sahabat yang berdusta. Bab berikutnya sekarang bab ke-70. Babul hadis solih. Alah, apanya kalau dalam bahasa kita ini judulnya nih, babnya al hadis solih, tuntunan yang benar, ya, tuntunan yang baik, ya, tuntunan, ya, hadis hidayah, tuntunan apalah apa ya, tuntunan. Jadi kalau ini al hadis itu hidayah itu ya. Nah, di mana hidayah itu yang oleh Allah sudah dimasukkan, ya, ini juga sudah beberapa waktu yang lalunya sudah pernah dikaji, yaitu di dalam kaifiat sholat sihnya ini. Nah, di mana di dalam kaifiat sholat itu kan ada membaca Fatihah, di mana Fatihah itu adalah intinya, pokok itu dari sholat itu adalah Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Fatihah itu, ya, menurut sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Aku membagi antaraku dengan hambaku. Jadi setengah untukku, setengah untuk hambaku. Wali abdi, nah bagian ininya saja nih, wali abdi masalah. Dan yang menjadi bagian hambaku dari Al-Fatihah itu adalah apa yang dia minta. Nah, yang menjadi permintaan di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu menggunakan kata ihdi, gitunya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau menurut bahasa Arab gitunya, ihdi itu fi'il amr, kata perintah dari hada yahdi hidayatan, hudan. Hada yahdi hudan, hidayah atau hudan. Nah, artinya hada yahdi itu memberikan, ini berarti hada yahdi itu memberikan petunjuk, memberikan pegangan, memberikan pedoman. Nah, kalau hidayah artinya ya petunjuk, berarti hidayah atau hudan itu adalah petunjuk, pegangan, pedoman. Nah, ini judulnya babul hadis solih. Jadi pegangan, tuntunan, pedoman yang benar. Ini judulnya demikian nih ya. Kalau para sahabat tentu saja ya, para sahabat tentu saja mereka ini jelas dulu gitunya, para sahabat itu jelas dalam arti karena sosok Rasulullah SAW itu kan hidup di tengah-tengah mereka, hidup di antara mereka, ada bersama mereka. Nah, sehingga mereka itu langsung mendapat tadilah tuntunan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan langsung itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya yang tadi
hasilnya adalah yang tadi ya, di mana para sahabat itu semuanya jujur disebutnya. Tidak ada satupun sahabat yang berdusta. Kalau dalam ilmu hadis, ya dalam ilmu hadis itu ketika memeriksa disebutnya, misalnya kalau kita memeriksa sebuah hadis, diperiksa itu sanadnya, yaitu rangkaian orang-orang ya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ketika memeriksa sanad dari sebuah hadis, sahabat itu tidak boleh diperiksa. Diperiksa dalam arti seperti ini. Periksa nih sahabatnya, apakah dia ini sahih atau dhaif? Nggak boleh, sahabat itu nggak boleh diperiksa. Sahabat itu jujur semuanya. As-sahabatu kulluhum udul gitu kalau dalam ilmu hadis di apa namanya? Jadi kaidah sebut nantinya, jadi satu kaidah, satu definisi itu kalau soal periwayatan, as-sahabatu kulluhum udul, sahabat itu semuanya jujur. Nah, sesuailah dengan bab sebelumnya tadi itu ya, bahwa para sahabat itu langsung itu di bawah bimbingan, di bawah tuntunan, arahan, ajaran Rasulullah SAW. Nah, hasilnya demikian. Bahkan ini kalau sedikit lahnya dalam ilmu hadis, kalau misalnya dari seseorang, siapa sih seseorang? Nah, itu hadis nggak boleh demikian. Kalau hanya menyebut dari seseorang, siapa seseorang itu siapa? Sangat tidak jelas kan ya, kalau menyebut dari seseorang. Tapi kalau yang disebut seseorangnya itu sahabat, tetap itu benar. Tidak boleh sahabat itu diperiksa, meskipun kalau dalam periwayatan hadis barusan gitu ya, meskipun itu yang apa namanya, yang disebut ya, yang disebut seseorangnya itu sahabat, tetap saja sahabat itu meskipun tidak disebut namanya, asal bisa diyakini bahwa yang disebut seseorang di situ sahabat, pasti benar, pasti tidak akan berdusta. Nah, kita lihat hasil, berartinya hasilnya bagaimana nih? Itu hasilnya diwakili gitulah ya, bukan hanya 10, diwakili oleh 10 orang gitu yang disebutnya mereka ini dipastikan masuk surga tanpa hisab. Mungkin ini terkenalnya Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, dia mati syahid. Ya, dia mati syahid, pasti masuk surga nggak? Tapi tidak disebutkan di yang 10 orang ini nama Hamzah tidak ada. Nah, kemudian nih satu lagi nih kasus yang ini, Ummu Harithah. Ibu-ibunya perempuan itu seorang ibu di zaman Rasulullah SAW. Ummu Harithah itu ibunya dari Harithah. Harithah ini anak muda usia belasan tahun. Dia ikut perang Badar kemudian syahid. Gugurnya terbunuh gitu waktu perang Badar. Namanya Harithah, umurnya baru belasan tahun. Nah, mendengar anaknya gugur terbunuh itu pada waktu perang Badar, ibunya datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nasib kelanjutan mungkin ya, bagaimana kelanjutan nasib dari anakku, apakah dia masuk surga atau tidak? Kalau tidak ada kepastian, jika dia itu dipastikan masuk surga, maka aku sangat bergembira. Tapi kalau tidak ada kepastian dia masuk surga, bahkan sampai ngancam nih kepada Rasulullahnya, Ummu Harithah nih, lihatlah, engkau akan melihat aku akan melakukan sesuatu. Ternyata Rasulullah SAW kan menjawabnya meskipun normatif, tapi dari jawaban tersebut itu menunjukkan bahwa Harithah
yang gugur di medan perang sebagai syahid itu masuk surga, dan surganya surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Pasti. Nah, tapi kan tidak ada juga di dalam 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, berdasarkan ini nih kita kembali ke bab 70 nih ya, judulnya itu Al-Hadjus Sholih. Ya, tuntunan itu Al-Hadju itu hidayah, hudan hidayah, tuntunan, pedoman, pegangan itu yang benar. Di dalam bab ini nih Imam Al-Bukhari ya memasukkan 2 hadis. Yang pertama kita lihat nih. Dari Huzaifah. An Huzaifah radhiyallahu anhu yaqulu. Dari Huzaifah ia berkata, inna asbahan nasi dallan wasamtan wahadyan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labnu ummi abdin min hini yakhruju min baitihi ila an yarji'a ilaihi la nadri ma yasna'u fi ahlihi iza kholah. Dari Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah Al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, inna asbahan nasi dalan wasamtan wahadian. 3 nih yang disebutnya. Sesungguhnya orang yang paling menyerupai Rasulullah SAW, inna asbahan nasi bi Rasulillahi SAW, orang yang paling menyerupai Rasulullah SAW tentang 3 hal yang disebut, dalan, samtan, wahadian. Nanti di sini ada nih ya penjelasannya nih. Kalau dalan itu artinya husnul harokati fil masyi wal hadisi wa ghairihima. Dalan itu adalah apanya ya, kalau di sini berjalannya, kemudian bicaranya, dan lain-lainnya. Apa namanya, senyumnya, tertawanya, berjalannya, apa itu segalanya gitulah. Kalau kita melihat itu persis ini yang paling mirip ya dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau dalan itu tentang hal tersebut. Artinya orang ini ternyata yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud nih ya. Huzaifah mengatakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, satu tentang apanya? Dalan. Nah, dalan itu husnul harokati fil masyi wal hadisi wa ghairihima. Bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia bertindak. Yang paling mirip Rasulullah SAW itu adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau samtan, jadi ada 2-nya, jadi dalan, samtan, hadian, itulah yang disebut oleh Huzaifah. Nah, kalau samtan itu tentang husnul manzori fi amriddin. Apabila ada masalah gitu, bukan ada masalah, tentang gitulah, tentang agama. Nah, Ibnu Mas'ud nih menurut Huzaifah, Ibnu Mas'ud yang pandangan-pandangannya, pemikirannya, pemahamannya, fikihnya itu paling mirip Rasulullah SAW. Wajud laku aidun alal qasdi. Nah, atau apabila beramal, nah Ibnu Mas'ud itu al qasdu di situ, al qasdu fil amri, yaitu tepat. Nah, ininya kalau Ibnu Mas'ud itu kalau ada apa-apa tepat tindakannya, sesuai gitu dengan tuntunan, dengan ajaran dari agama. Nah, Ibnu Mas'ud kalau menurut siapa, Huzaifah.
Nah kalau hadian ya tentu saja yang paling mirip, yang paling apa namanya ya, yang paling mengikuti itu hudan, yang paling mengikuti hidayah hudan dari Rasulullah SAW itu adalah Ibnu Mas'ud. Ini judulnya hadyu itunya, al hadyu solih hidayah. Tadi kan ya al hadyu itu kata lainnya adalah hidayah. Nah ini wow sudah agak lama nih ya, sudah sangat lama nih ya. Tentang tentang hidayah. Nah ya seperti ini nih ini. Kalau ada orang nih ya, perempuan sih biasanya, bukan perempuan biasanya, ada seorang perempuan yang tidak memakai kerudung, padahal orang Islam. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak pakai kerudung? Jawabnya, saya belum dapat hidayah. Juga pernah nggak mendengar yang demikian? Sering kayak gitu ya. Saya belum dapat hidayah. Atau ya, ada orang yang tidak sholat. Ketika ditanya kenapa tidak sholat, ya jawabannya demikian, saya belum dapat hidayah. Salah besar sebetulnya. Salah besarnya seperti ini. Jadi si perempuan tadi tidak berkerudung, atau orang yang tidak juga gitunya tidak mau mengerjakan sholat, dengan jawaban seperti itu kan jawabannya saya belum dapat hidayah. Jadi yang salah siapa? Menurut orang ini yang salah Allah. Kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada saya? Kan gitu jawabannya kan. Kenapa kamu tidak pakai kerudung? Allah belum memberi hidayah. Kenapa kamu tidak sholat? Allah belum memberi hidayah. Jadi yang salah siapa? Menurut mereka kan yang salah Allah. Kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada saya? Karena menurut orang tadi, kalau Allah memberi hidayah kepada saya sholat. Kalau Allah memberi hidayah kepada saya berkerudung, kan demikian. Jadi yang salah itu Allah. Kalau sampai meninggal demikian, nanti di akhiratnya lah, itu kita bicara ke akhiratnya nanti. Orang-orang ini bagaimana? Karena menurut orang ini yang salah itu Allah. Kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada saya? Jadi mereka benar, Allah yang salah. Jadi nanti yang masuk neraka siapa? Yang menyiksa saya. Yang masuk neraka itu yang berdosa kan? Iya, jadi yang masuk nerakanya siapa? Allah, karena Allah yang salah. Terus yang menyiksanya siapa? Nah, jadi sebetulnya seperti ini gitu ya, seperti ini yang apa namanya yang disebut hidayah. Hidayah itu kan dengan arti pedoman, pegangan itu hidayah. Itu ada 5 tahapan nih ya, bukan pilihan, bukan ini, tapi seluruhnya ada 5 dan bertahap. Yang pertama disebut hidayatul ilham. Ini yang Allah berikan kepada bayi yang baru lahir. Kenapa dia menangis? Itu ilham dari Allah. Nah, itulah ilham itu yang seperti itu. Nah kemudian ilham ada lagi nggak? Ada, kapan-kapan, sampai ke kapan-kapan artinya muncul lagi. Orang tua juga ada yang dapat ilham. Tapi kalau ilham itu khusus untuk sesuatu yang baik, semacam firasat yang baik gitulah. Tapi itu jangan diharap datangnya juga entah kapan, bisa jadi enggak. Baheula we kerorok ke bagian ilham. Ya waktu bayi dia menangis itu karena ilham. Nah kemudian yang kedua hidayatul hawas.
Ini hidayah semuanya, hidayatul ilham, hidayatul hawas. Kalau hawas itu rasa, naluri, semuanya, semua manusia kan diberi rasa, naluri. Dengan ininya jangan 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 lepas dari makna hidayah itu adalah pegangan, pedoman. Nah, Allah memberi naluri, Allah memberi rasa, itu dijadikan pegangan, itu dijadikan pedoman oleh manusia. Tapi tidak cukup, masih jauh dari manusia itu menjadi benar. Coba kalau sampai tua yang diikutinya itu rasa dan naluri, benar nggak hidupnya? Dirasa-rasa mah, ricik rarasaan mah, nah apa itu mau dijadikan pegangan untuk sesuatu yang benar? Justru kan kalau orang Sunda bilang mah atu asa mah jauh kak, nya hari berdasarkan rasa mah jauh dari benar. Yang kedua, hidayatul hawas namanya, rasa garis miring naluri itu pegangan, tapi belum cukup untuk menjadi benar. Tahapannya, tahap berikutnya hidayatul akli, akal. Nah, ini nih, 3 hidayah ini itu Allah berikan kepada semua orang. Semua orang diberi hidayatul ilham, diberi rasa dan naluri, diberi akal. Itu malah menjadi bagian dari yang namanya manusia. Pada diri manusia itu ada. Nah, yang awal ilham, nggak sih lah, anggap ijen lah, nggak bisa diharap. Kapan lagi sih datang ilham? Wah, teuing iraha tuh ilham itu datangnya entah kapan. Hayo nungguan ilham. Keburu pae. Hayo grup nungguan ilham. Tapi kalau rasa dan akal kan terus ada. Nah, dengan 2 hal tersebut, rasa dan akal itu belum cukup. Jauh dari cukup untuk manusia menjadi benar. Nah, itu masalahnya ya. Dengan rasa dan akal yang ada pada diri manusia, ada di dalam diri manusia, manusia itu masih jauh dari benar. Sudah 3 hidayah. Kemudian tahap berikutnya Allah menurunkan hidayatuddin atau hidayatul ilmi. Hidayah berupa ilmu, garis miring agama. Ini semuanya hidayah nih, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatuddin. Nah, agama ini kan hidayatuddinnya pegangan yang berupa agama. Karena hidayah kan artinya pegangan, pedoman yang berupa agama. Yang menurunkannya siapa? Allah yang menurunkan agamanya. Allah menurunkan agama. Nah, kalau yang dari Allah pasti benar. Di dalam agama Allah ini tidak ada yang salah sedikit pun. Islam lah persisnya gitunya. Di dalam agama Islam inilah hidayatuddin, hidayatul ilmi. Karena manusia itu kalau berpegang kepada hidayah tahapan sebelumnya, rasa dan akal, salah wae jelema mah nggak ada benar-benarnya, pasti salah. Nah, maka Allah menurunkan benar yang sesungguhnya, yaitu hidayatul ilmi, garis miring hidayatuddin. Jadi kalau ingin benar, berpeganglah, berpedomanlah kepada ilmu, kepada agama, pasti jadi benar.
Karena agama Islam yang Allah turunkan ini benar, nggak ada yang salah. Nah, di mana hidayatul ilmi ini hidayah pegangan petunjuk pedoman yang berupa agama ini Allah turunkan melalui utusannya, melalui Rasulullah, dan oleh Rasulullah disebarkan. Oleh Rasulullah disebarkan ilmunya. 15 abad yang lalu nepi ka dieu teh. Hari ini di sini ada nggak agama Islam? Hari ini di sini gitu ya. Di Malayer alah. Di sini ada nggak agama Islam? Sudah nyebar, artinya hidayahnya. Nah, orang yang tadi ketika ditanya, kenapa kamu tidak pakai kerudung? Saya belum dapat ilham. Berarti dia dapat ilham, dapat hidayah. Berarti dia tahu berkerudung itu wajib, makanya dia jawab demikian. Kenapa kamu tidak sholat? Saya belum dapat hidayah. Tahu kan, berarti orang menjawab demikian itu artinya dia tahu sholat itu wajib. Berarti hidayah sudah 4 yang dia beri, yang dia dapat. Dia sudah dapat ilmu, dia tahu sholat itu wajib. Nah, itu hidayatuddin, berarti sudah sampai kepada dirinya. Eta hidayah geus opat ngomong, saya belum dapat hidayah. Aduh, nah cek Allah tehnya jelema teu ngaku. Hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatuddin, ilmu agama ini dari Allah. Allah turunkan melalui utusannya, oleh Rasulullah disebarkan. Semuanya sudah kebagian hidayatuddin. Yang terakhir kalau agama hidayatuddin, hidayatul ilmi itu disebarkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Kalau rasa dan akal Allah berikan kepada manusia menjadi bagian dari yang namanya manusia, pasti di dalamnya ada rasa dan akal. Ya, yang namanya manusia itu ya, di dalamnya itu ada hidayah dari Allah, yaitu rasa dan akal. Tapi kalau ilmu tidak demikian, tidak Allah masukkan ke dalam diri manusia, enggak. Ya, ilmu ya agama tidak Allah masukkan ke dalam diri manusia. Kalau seperti rasa dan akal, berarti manusia tinggal diam saja, nanti ilmunya dari Allah masuk, pinter. Ngeunah we sare behudang, pinter gitu. Karena ilmunya dimasukkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Nah, tidak demikian caranya. Allah sudah menunjukkan hidayah, petunjuk, pedoman berupa ilmunya, garis miring agama. Tapi tidak dimasukkan ke dalam diri manusia. Allah simpan jauh, bahkan ilmu itu Allah simpan jauh, sudah Allah turunkan, tapi Allah simpan jauh dari manusia. Makanya Allah mewajibkan mencari ilmu. Ilmu kalau tidak dicari nggak akan didapatkan. Ya, Allah mewajibkan untuk mencari. Nah, kalau sampai hidayah yang keempat, nah ini sudah Allah sebarkan lah gitunya kepada seluruh manusia. Nah, sekarang orang yang mendapatkan orang yang sudah mendapatkan hidayah yang keempat, yaitu berupa ilmu, berupa agama, sudah dapat. Hidayah terakhir yang belum tentu dapat, yaitu hidayatut taufik. Mun cek orang Indonesia mah dibacanya tikenca sih, taufik hidayat. jadi taufik hidayat. Nah, ini hidayah yang kelima, yang terakhir, hidayatul ma'unah. Sebetulnya ada duanya, hidayatul ma'unah wa taufik, yaitu nih yang kelima nih, namanya pertolongan. Ma'unah itu pertolongan,
pertolongan dari Allah hingga hingga seseorang, ini hidayah taufiknya, pertolongan dari Allah hingga seseorang itu bisa sejalan, sesuai, selaras dengan ilmu, dengan agama yang Allah turunkan. Nah, itu yang belum tentu didapatkan oleh semua orang. Kalau ilmu agamanya sudah Allah sebarkan, bisa jadi orang mau mencari, mempelajarinya, bisa mendapatkan banyak ilmu agamanya. Karena memang karena dia mencari itunya, mencari, meraih, itu bisa dapat banyak ilmu agama mah. Tapi taufik belum tentu. Kalau hidayatul ma'unah wa taufik ini langsung dari Allah ke dalam hati manusia tanpa perantara. Kalau hidayatul din, hidayatul ilmi, tadi kan Allah memberikan kepada manusianya melalui perantara, yaitu Rasulullah yang menyebarkannya, menyebarkan ilmunya, menyebarkan agama Islam. Tapi seseorang untuk itulahnya, untuk bisa, nah ini yang kebetulannya ini ya, pembahasannya, kajiannya yang ini ya, untuk bisa berbuat, berperilaku, beramal, hidup sesuai dengan ajaran Islam tanpa hidayatul ma'unah wa taufik nggak akan bisa. Untuk bisanya berperilakunya, berperilaku, beramal, berbuat, hidup ya hidayatul taufik itu kan sesuai, sejalan, selaras dengan ajaran agama Islam. Itu tanpa hidayatul ma'unah dan taufik dari Allah gak akan bisa, meskipun ilmu agamanya banyak. Ini hidayah nih yang terakhirnya, hidayah yang terakhir itu adalah hidayatul ma'unah wa taufik. Ini jumlahnya terbatas. Hanya orang yang betul-betul menginginkan, memperjuangkan, bahkan disebutnya hanya orang-orang yang betul menginginkan, memperjuangkannya, baru Allah akan memberinya. Kalau tidak demikian, ya paling mentok, bahasa kitanya mentok. Hidayah itu hanya sampai ke hidayah yang keempat, yaitu berilmu agama. Selaras nggak? Sejalan nggak? Sesuai nggak yang diamalkannya? Tanpa hidayah yang kelima nggak akan bisa. Mentok sampai di hidayah keempat, artinya sampai berilmu, berpengetahuan tentang agama Islam. Bisa jadi sangat banyak pengetahuannya. Tapi kalau hidayah yang terakhirnya tidak didapat, yaitu pertolongan dari Allah hingga bisa sesuai, sejalan, selaras dengan ilmu agama yang dipelajarinya tanpa bantuan dan taufik kecocokan, kesesuaian. Nah, kalau hidayah yang terakhir ini langsung dari Allah ke dalam hati manusia tanpa perantara. Yang bisa mendapatkannya itu hanya orang yang bersungguh-sungguh menginginkannya dan memperjuangkannya, itunya untuk mendapatkannya, baru akan diberi. Nah, kalau tidak demikian, ya mentok sebut nantilah tenepi itu, tidak sampai ke hidayah terakhir yang paling menentukan. Hanya sampai ke hidayah nomor 4, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din, hanya sampai kepada dapat pengetahuan tentang agama Islam. Sesuai nggak? Sejalan nggak? Itunya amalnya, perilakunya, hidupnya itu dengan ajaran agama Islam. Itu perlu hidayah terakhir dari Allah, yaitu hidayatul ma'unah wa taufik. Dengan catatan hidayatul ma'unah wa taufik itu jumlahnya terbatas, tidak
tidak akan semua manusia kebagian. Itu hanya bagi yang betul-betul menginginkan, bersungguh-sungguh menginginkannya dan memperjuangkannya, baru akan diberi oleh Allah. Ya, yang disayangkan adalah apabila tidak sampai kepada hidayah taufik, ya berarti hanya sampai hidayah yang keempat. Nubieu contohnya, ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Jawabannya, Allah belum, saya belum dapat hidayah. Jawaban itu menunjukkan bahwa dia tahu sholat itu wajib, benar nggak? Kenapa kamu tidak sholat? Sholat itu apa? Tamun gitu mah pantas sholat itu sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Sholat itu apa? Nah, kalau orang yang demikian, pantas kan kalau dia tidak sholat, ya sholatnya saja nggak tahu gitu kan. Lalu kita tanya, kenapa kamu tidak sholat? Lalu dia mengatakan, sholat itu apa? Kalau menjawabnya seperti yang tadi, kenapa kamu tidak sholat? Allah belum memberi hidayah kepada saya. Artinya dia sudah tahu sholat itu wajib. Artinya hidayatul sudah sampai. Dia sudah punya pengetahuan. Ya, dia sudah tahu kan bahwa sholat itu wajib. Kenapa tidak sholat? Taufik, berarti dia tidak dapat hidayatul ma'unah wa taufik. Banyak, mayoritas justru kebanyakan mendapatkan hidayah dari Allah itu, ya kalau hidayatul ilham hawas akal itu semuanya dapat. Kafir juga punya akal gitu kan, kafir juga punya rasa, punya akal. Tapi kalau ilmu tentang agama Islam, kafir kan nggak dapat kan. Nah, orang Islam lah katakan, nah kita bicara orang Islam, mayoritas orang Islam, hidayah yang didapatnya itu hanya sampai hidayah yang keempat, hanya sampai mendapatkan pengetahuan tentang agama Islam. Kalau tidak dapat hidayatul ma'unah wa taufik, berarti apa yang, nah ini nih kalau bab sekarang, bagaimana dia berbuat, bagaimana perilakunya, bagaimana dia hidup lah intinya, gak sejalan dengan Islam. Padahal ilmu tentang Islamnya sudah tahu. Nah ini nih tentang al-hadiyus sholih, ya tentu yang dari Rasulullah. Kalau hidayah itu kan hidayah nih, al-hadiyu, hidayah, pegangan, petunjuk, pedoman yang benar kan, ini judulnya demikiannya, al-hadiyus sholih, tentu yang datang dari Rasulullah. Karena apabila tidak berpegang, berpedoman kepada apa yang datang dari Rasulullah, berarti tinggal di hidayah ya sabaraha balik deui, berarti yang akan menjadi pegangannya itu adalah akal dan rasa. Nah, manusia ini akan berputar di sini. Apabila tidak berpegang kepada hidayah yang keempat tadinya, hidayatul din, hidayatul ilmi, di mana ini kan datangnya dari Rasulullah kan. Ya, agama Islam ini kan kalau bagi manusia itu kan datangnya dari Rasulullah, karena Rasulullah inilah yang oleh Allah ditetapkan, ditunjuk sebagai nabi, sebagai rasul yang tugasnya adalah menyebarkan agama Islam, kan Rasulullah kan. Nah, maka apabila tidak berpegang kepada apa yang dari Rasulullah, maka yang akan menjadi pegangan, pedoman, tuntunan manusia itu apa yang ada di bawahnya, rasa akal muter di dia. Kalau tanpa ilmu agama pasti manusia hanya akan berpegang kepada rasa atau akal. Nah, di mana ini sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia, menjadi bagian dari yang namanya manusia,
Tapi dengan rasa dan akal ini manusia ini jauh dari benar. Moal aya nu benar jelema mah. Baru bisa benar di manusia ini apabila mengikuti petunjuk pedoman hidayah dari Rasulullah berupa agama Islam. Nah ini demikianlah ya nih judulnya kan Al-Hadis Sholih. Hadis yang pertama tadi yang siapa Huzaifah mengatakan sesungguhnya orang yang paling mirip Rasulullah tentang apanya, bahkan nih kalau tentang agamanya jangan tanya sahabat seperti apa mereka beragama, gitulah ya beragamanya. Ya sebutnya bahasa kitanya jangan tanya bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka berpegang teguh mengamalkan menjalankan ajaran agama Islam. Jangan tanya mereka bagaimana soal hal tersebut, sehingga seluruh sahabat ini dipastikan masuk surga bahkan tanpa hisab lah gitunya. Seluruh sahabat masuk surga tanpa hisab. Hasil, nah itu kan buah, itu kan hasil dari mereka benar-benar berpegang teguh mengamalkan menjalankan ajaran Islam yang disampaikan diajarkan gitu oleh Rasulullah SAW. Seperti itulah hasilnya mereka masuk surga tanpa hisab. Ini hanya beberapa, bukan beberapa. Huzaifah, menurut pengetahuan Huzaifah, yang paling artinya lah mengikuti Rasulullah SAW, bahkan sampai kepada cara berjalannya pun diikuti, cara bicaranya diikuti. Padahal kan nggak ada perintahnya kalau berjalan itu harus mengikuti cara berjalan Rasulullah. Karena kalau cara berjalan itu kan punya style masing-masing kan ya. Ya Umar bin Khattab bagaimana cara berjalannya? Oh gagah, perkasa luar biasa Umar bin Khattab. Kalau Utsman bin Affan orang yang apik, teliti, yang penampilannya selalu klimis, perlente, cara berjalannya bagaimana? Ya punya cara sendiri. Nah, tapi Ibnu Mas'ud ya nih oleh kata Huzaifah, bahkan cara berjalannya pun, cara bicaranya, aku tidak sesungguhnya yang paling mirip Rasulullah SAW. Cara berjalannya tadinya cara bicaranya, padahal kan ini tidak diperintahkan untuk diikuti. Cara berjalan saya ingin seperti cara berjalan Rasulullah SAW, lalu saya ikuti dan persis ternyata nggak ada pahalanya karena ini bukan urusan agama. Bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ketetapan Allah. Rasulullah berjalannya seperti itu. Ya gitu, itu memudahkan Nabi. Bagaimana bicaranya? Kan punya gaya bicara masing-masing ya. Ya ada yang bicaranya, misalnya bicaranya cepat, ada yang bicaranya itu sepedug sekali ayah. Kicep perek ngomong gitu. Memang gayanya demikian. Nah, kita bisa bayangkan ini Ibnu Mas'ud ini gitu ya, ini Huzaifah nih. Nah ternyata menurut riwayat yang lain, misalnya nih, menurut riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Al-Bukhari ya, dalam satu kitab khusus, Kitabu Rob'il Yaden dari Jabir. Nah ini Jabir, kalau tadi Huzaifah ya, ini Jabir bin Abdullah, sahabat juga nih. Jabir mengatakan lam yakun ahadun minhum alzamu
li tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Umar. Kalau menurut Jabir, yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ada beberapa sebetulnya riwayat yang berbedanya, yang menurut Huzaifah tadi Ibnu Mas'ud itu yang paling mirip dengan Rasulullah, bahkan cara berjalannya, gaya bicaranya. Dan menurut Jabir ternyata Umar bin Khattab, ternyata yang demikiannya, lam yakun ahadun minhum alzamu li tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Umar. Tidak ada seorang pun yang sangat sangat meniru lah gitunya. Tidak ada siapapun yang sangat meniru cara Rasulullah SAW dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Kemudian menurut riwayat Al-Hakim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Aisyah nih yang mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana asbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillahi SAW min Fatimah. Kata Aisyah, ya, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip tadilah, bahkan ke cara berjalannya, gak bicara dan sebagainya, dengan Rasulullah SAW itu dibandingkan dengan Fatimah. Kemudian satu lagi nih, hadisnya riwayat Ahmad dari Umar bin Khattab, justru sekarang nih yang berkatanya nih ya, hadis riwayat Ahmad dari Umar bin Khattab, man sarrohu an yanzuro ila hadyi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fal yanzur ila hadyi Amr ibnil Aswad. Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang sangat ingin melihat bagaimana petunjuk darinya, hidayahnya, petunjuk, tuntunan, pedoman dari Rasulullah SAW, maka lihatlah Amr bin al-Aswad. Berarti bukan hanya satu, kalau demikiannya bukan hanya satu nih yang sahabat-sahabat yang benar-benar makanya di sini judulnya Al-Hadyu Sholih bab sekarang ini. Hidayah, Al-Hadyu, hidayah, petunjuk, pedoman, pegangan yang benar. Nah, berdasarkan hadis-hadisnya seperti ini, banyak yang meniru, mengikuti Rasulullah SAW, bahkan kepada hal-hal yang bukan ibadah. Nah, diantaranya ya ada hadis-hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW apabila berjalan. Ya, Rasulullah itu bagaimana sih kalau Rasulullah berjalan? Rasulullah itu kalau berjalan nggak pernah jalannya itu seperti santai. Apa namanya ya? Santai. Jadi Rasulullah itu kalau berjalan kesannya selalu seperti orang terburu-buru. Rasulullah itu kalau berjalan cepat. Nah, ini kan ditiru nih ya ke hal-hal seperti itu. Padahal itu bukan wahyu, ya itu mah sudah ya seperti itulah. Jibiliyah namanya, seperti itulah jibiliyah. Sisi beliau sebagai abduhu, sebagai hambanya, sebagai manusia. Bukan berdasarkan wahyu, kalau berjalan itu harus seperti itu, bukan. Ya, kalau soal bagaimana cara berjalan itu kan punya cara, punya stylenya masing-masing lah. Nah, ada beberapa orang nih yang disebut ya mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, yang terpenting adalah hadis nomor 2 sekarang nih, hadis yang kedua. Tapi dari hadis yang pertama tadi nih ya, ini kita terjemahnya juga belum selesai nih. Dari Huzaifah, dia berkata, sesungguhnya orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, baik cara berjalannya, gaya bicaranya, pandangannya, dalam masalah agama, tidak ada yang lebih menyerupai Rasulullah SAW dibandingkan dengan Ibnu Umi
abdin, yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Min hini yakhruju min baitihi ila an yarji'a ila ilaihi. Nah, Huzaifah menilai sejak keluar dari rumah sampai dia masuk rumah lagi, selama dia berada di luar rumah dan terlihat oleh Huzaifah bukan hanya cara berjalannya, apa sih yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Pokoknya selama yang saya lihat, yang saya tidak tahu itu kalau dia sedang berada di dalam rumah. Ya, yang saya tidak tahu tentang Ibnu Mas'ud itu adalah ya kalau dia di dalam rumah mana saya tahu. Nah, bahkan di sini disebutnya apa namanya, la nadri mayasna'u fi ahlihi idza khala. Yang saya tidak tahu itu apa yang saya tidak tahu tentang Ibnu Mas'ud itu adalah apa yang dia lakukan bersama istrinya. Ya, baru saya nggak tahu. Nah, Huzaifahnya mengatakan demikian. Pokoknya sejak keluar rumah, begitu saya melihat Ibnu Mas'ud dengan apa semua yang dilakukannya hingga dia pulang lagi ke rumah itu persis Rasulullah SAW. Betul-betul diikuti itu Rasulullah SAW, keseharian Rasulullah bagaimana. Bahkan sampai kepada yang tadi cara berjalan, gaya bicara Ibnu Mas'ud itu benar-benar mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi yang terpenting adalah ini nih, yang kedua. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud nih, dari Ibnu Mas'ud nih hadisnya. Inna ahsanal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Mas'ud nih. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan perkataan adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik perkataan ucapannya, karena Al-Quran itu adalah perkataan ucapan Allah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa ahsanal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk. Nah ini coba nih ya, ahsanal hadi, al-hadyu, sebaik-baik petunjuk, pedoman, pegangan, tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para sahabat seluruhnya, mereka mengikuti tuntunan, pegangan, pedoman yang datang dari Rasulullah SAW. Hasilnya semuanya masuk surga tanpa hisab, karena mereka mengikuti Al-Hadiyus Sholih. Mereka mengikuti tuntunan, pegangan, dan pedoman yang benar. Nah, kata Ibnu Mas'ud, ahsanal haji, ya tuntunan, pegangan, itulah Pak semuanya, hidayah, tuntunan, pegangan, pedoman yang benar adalah hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuntunan, pegangan, pedoman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, tapi di dalam riwayat yang lain nih, hadis ini nih ya, pada hadis riwayat Muslim, ini sudah saya catat nih hadis yang sama ya pada riwayat Muslim. Sebentar nih. Nah ini hadisnya nih. Walah lumayan panjang nih, kurang lebih seperti ini nih. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, jika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, kedua mata beliau itu memerah, suaranya lantang, semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Luar biasa kan Rasulullah, berapi-api menekan. Jika namun umat Islam ayeuna mau keras, keras. Nabi dulu kalau menyampaikan itu sampai seperti ini matanya memerah, suaranya lantang.
Semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Orang Islam aja nama FSMR, mungkin mah aliran keras. Ih, ayo nu, yang kumaha tuh yang tulang lunak atau bandeng presto. Ini Nabi sampai seperti ini kalau bicara urusan agama itu urusan surga dan neraka. Ayo sekarang nggak itu trennya demikian. Wah, keras. Ih, ancaman Quran seperti apa kerasnya kalau Allah mengancam. Ayo mah rembung nyebutnya tuh gitu. Wah, keras ya mah. Jadi nengan teh aya manonya itu tulang lunak jeung bandeng presto lah pokoknya mah. Karena itu ya tidak menekankan misalnya itu neraka. Itu aya mah padahal memang gitu. Orang Islam teh aya mah karena itu aya mah padahal ini dulu Rasulullah seperti ini nih apabila khutbahnya apabila menyampaikan sesuatu. Nah, di antaranya nih Rasulullah yang berapi-api sampai matanya memerah itu beliau menyampaikan seperti ini. Hendaklah kalian waspada, selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus sementara antara aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Rasulullah itu berkata demikian sambil merapatkan dua jarinya. Waspadalah kalian baik siang ataupun malam, artinya setiap saat. Ya itulah intinya kan ya, waspadalah kalian setiap saat. Karena waktu antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini nih. Dekat, artinya sangat dekat. Seperti ini Rasulullah sambil merapatkan dua jarinya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah yaitu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi itu Ibnu Mas'ud, kalau ini Nabi ini yang bersabda. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya perkataan, omongan, ucapan, yaitu perkataan Allah isinya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Diada-adakan, dimunculkan, artinya oleh manusia dimunculkan yang baru, mengadakan yang baru, lalu dimasukkan ke dalam agama Islam. Nah, seburuk-buruk perkara itu adalah yang demikian. Dimunculkan, diadakan, lalu dimasukkan ke dalam agama Islam. Seolah-olah itu bagian dari Islam. Padahal bukan, itu dibuat oleh manusia, bukan dari Allah. Kalau agama Islam kan dari Allah semuanya. Nah, seburuk-buruk perkara itu adalah yang diada-adakan di dalam agama Islam ini. Dan setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Jangan alergi mendengar kata bid'ah. Itu Nabi yang sudah menyebutkannya, yang menyebutkan adanya bid'ah itu Nabi. Harusnya kan jadi peringatan keras. Nah, karena tadi kan Allah aliran keras teman, ayeuna kumaha tuh. Padahal Allah mengancam dengan neraka itu amat sangat keras ancamannya. Nah, lanjutkan lagi nih. Kemudian beliau bersabda lagi, aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Aku lebih utama daripada muslim dibandingkan dirinya sendiri. Nah, ini kan arahnya kepada pantaslah kalau bagi orang Islam Rasulullah SAW itu harus lebih dicintai dibandingkan dengan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Ya, Rasulullah itu harus lebih dicintai dibandingkan dengan kecintaan terhadap diri sendiri. Ini demikian ya sabdanya ya. Aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri.
Karena itu siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu milik keluarganya. Akan kadinya nama. Nah, ya telah sampai di sana sih yang penting namanya. Nah, sambungannya ke sini nih. Rasulullah SAW jika berkhutbah beliau memuji Allah dan bersyukur kepadanya, kemudian beliau melanjutkannya dengan bersabda, barang siapa yang Allah ya ta'atun man yahdillahu fala mudillalah. Nah, yang itulah. Nah, sampai di sanalah yang ini ya, hadis ini menunjukkan nih sebaik-baik ucapan, perkataan, omongan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat para sahabat seperti yang disebutkan di sini. Hudzaifah menyebut salah seorang dari mereka yaitu Ibnu Mas'ud. Bahkan bagi Ibnu Mas'ud itu gitunya mengikuti Nabi itu sampai kepada hal-hal yang bukan urusan agamanya pun diikuti. Berjalannya saya ingin seperti Nabi. Gaya bicaranya mengikuti gaya bicara Nabi. Justru sebetulnya yang paling terkenal tentang hal tersebut adalah yang tadi itu riwayat siapa? Riwayat Ahmad ditanya Umar bin Khattab, di mana tidak ada yang lebih mirip Umar bin Khattab kecuali Ibnu Umar anaknya. Artinya Ibnu Umar itu sangat mengikuti bapaknya Umar bin Khattab. Ternyata Ibnu Umar ini ketika masih kecil oleh Umar bin Khattab dinasehati. Pendek sekali nasihatnya. Ikutilah Nabi, titik sisa gitu nasihatnya. Ikutilah Nabi. Ternyata Ibnu Umar ini mengikuti nabinya itu bahkan sampai kepada hal-hal yang bukan urusan agama. Ternyata banyaknya sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi sampai kepada hal-hal yang bukan urusan agama. Nah, contohnya tadi bagaimana cara berjalan, bagaimana gaya bicaranya diikuti, kan sukses, hasilnya kan jelas. Ya, itulah al-hadiyus sholih, itulah petunjuk yang benar. Sederhananya mending seperti Ibnu Umar, hanya dinasehati sekian saja, pokoknya ikuti Nabi titik. Ternyata Ibnu Umar itu benar-benar segalanya mengikuti Nabi. Nah, bahkan sampai seperti ini, Ibnu Umar sebetulnya yang paling terkenal ya mengikuti Nabi. Ibnu Umar itu kalau naik unta, lalu misalnya pergi ke apa namanya, ininya apa namanya, jalannya itu yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Ibnu Umar akan mengatakan, mudah-mudahan telapak kaki untaku ini menginjak bekas telapak kaki unta Nabi. Sampai seperti itu. Mudah-mudahan kaki untaku ini menginjak bekas telapak kaki Nabi. Ibnu Umar pernah masuk ke dalam rumah dengan cara membobol tembok. Ketika rumah itu pintunya sudah dipindahkan. Ibnu Umar mau masuk. Dulu Nabi pernah masuk ke rumah ini, tapi sekarang temboknya pintunya sudah dipindahkan. Ibnu Umar nggak mau, saya ingin jalan dulu. Nabi kemana? Ini tembok dibobok, tembok netah. Itu Ibnu Umar. Tapi kan substansinya adalah dengan al-hadiyus sholih. Apalagi di hadis nomor 2 tadinya sudah disebutkan bahwa sebaik-baik ucapan, perkataan, omongan itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, pegangan, pedoman itu adalah petunjuk, pedoman, pegangan hidayah, tuntunan Muhammad SAW.
Nah, para sahabat semuanya yang total gitulah, hanya mengikuti tuntunan petunjuk pedoman dari Rasulullah SAW. Hasilnya jelas, mereka semua masuk surga tanpa hisab. Nah, itulahnya ianya substansi nama. Dan itu dinasihatkan juga oleh Hudzaifah yang bicara. Ya ahlal qura istaqimu. Ya Hudzaifah menasihati demikian. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Wahai kaum muslimin, istiqomahlah, konsistenlah kalian dengan ajaran agama kalian, agama Islam. Qad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian itu sudah berada jauh di depan, paling maju meninggalkan siapapun. Tapi kalau kalian in akhadhtum yaminan wa shimalan, tapi kalau kalian mulai meninggalkan ajaran Islam, ambil dari kanan, ambil dari kiri, ambil dari kafir, ambil dari bule dan sebagainya, kalian akan tersesat. Pasti kalian tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Teruslah itu tanya, ini judulnya adalah Al-Hadiyus Sholi. Tentu saja nyala tadilahnya berdasarkan hadisnya. Juga tadi ditambah hadis riwayat Muslimnya juga ya, sudah sangat jelas bahwa petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah para sahabat yang semuanya masuk surga tanpa hisab, jelas kan hasilnya gitu kan. Dan itu akan berlaku bagi siapapun yang mengikuti petunjuk dari petunjuk yang benar, yaitu petunjuk Rasulullah SAW.